Universitas Airlangga Surabaya tengah melakukan riset terkait dengan penemuan senyawa yang dapat menyembuhkan COVID-19 ataupun memerangi virus corona. Untuk informasi selengkapnya kita sudah bergabung melalui sambungan Skype bersama dengan tim riset COVID-19 dari Universitas Airlangga, Profesor Dr. Ninyoman Tripuspaningsih. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Marven. Iya, Prof, ini bagaimana untuk perkembangan riset sejauh ini yang sudah dilakukan? Apakah sudah bisa didapati sejumlah penemuan-penemuan baru ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat tentunya bagi kita semua. Baik, Universitas Airlangga itu melakukan, kami sebagai tim di Universitas Airlangga terkait dengan penanggulangan COVID-19, melakukan 3 riset utama sebetulnya, Mas Marven. Itu yang pertama adalah terkait dengan sintesis senyawa yang bisa menjadi anti-COVID-19. Tentu di sini berbasis pada protein yang sudah ditemukan terlebih dahulu, yaitu protein dari virus COVID-19, main protein, jadi sebuah enzim protease yang ditemukan oleh peneliti dari Shanghai Technological University. Jadi dari penelitian beliau kita mendapatkan izin untuk memperoleh strukturnya. Kita mendesain senyawa-senyawa inhibitor untuk bisa menghambat anti-COVID-19 sebagai anti-COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah terkait dengan rapid test yang mungkin sekarang sudah banyak juga dilakukan penelitian, karena kami ini juga masuk di dalam riset konsorsium nasional yang ada di Kemenristek BRIN. Ya. Nah, dari rapid test itu tapi kami berbasis pada RNA, karena virus ini kan sebenarnya RNA virus, sehingga harapan kami itu lebih spesifik interaksi hibridisasi antara kit dengan sampel dari virusnya dari pasien Indonesia, dan juga bisa digunakan di daerah-daerah, jadi tidak memerlukan alat RT-PCR yang pasti sangat terbatas keberadaannya di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengembangan vaksin. Nah, tentu ini membutuhkan waktu yang lebih panjang ya, Mas Martin, karena kita tahu sekarang di luar negeri juga sedang terus dikembangkan. Nah, ini kita berbasis pada protein rekombinan. Banyak cara untuk mendesain pengembangan vaksin, tapi kami di UNER melakukan yang melalui berbasis protein rekombinan. Demikian Mas Martin ya. Oke, berapa lama waktu diperlukan untuk kemudian bisa menciptakan vaksin ini, Prof? Jadi gini, riset ini kan ada yang tentunya jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Ini juga yang dilakukan oleh Kemenristek BRIN bersama dengan tim peneliti di Indonesia tentunya di dalam konsorsium ini. Maka kami kalau untuk vaksin pasti panjang sekali, karena kita lihat sekarang juga di luar negeri juga sedang melakukan preclinical trial, dan juga dengan para relawan-relawan yang bersedia untuk uji coba ini. Nah, yang kami sudah hasilkan saat ini itu adalah kami berhasil mensintesis 5 senyawa baru yang kita gunakan sebagai anti COVID-19. Jadi ini yang sudah kami lakukan dan sudah ada hasilnya, Mas Marven. Ya. Tadi dikatakan juga dari beberapa peralatan ataupun juga komponen yang diperlukan. Itu tadi Prof sempat menyatakan ada yang memang ketersediaannya memang masih dikatakan kurang di Indonesia. Itu mungkin bisa dikonfirmasi lagi apa kiranya yang masih kurang kemudian untuk bisa memaksimalkan dari riset ini, Prof. Ya, jadi bukan di risetnya ya, Pak Marven, Mas Marven, tetapi ini terkait dengan sampel-sampel yang dari daerah. Kan ini kan kalau pakai alat RT-PCR, kan sampel itu harus kemudian dikirim ke tempat-tempat litbangkes misalnya, atau rumah sakit rujukan atau laboratorium rujukan seperti di Surabaya misalnya Institute for Tropical Disease. Kami di Universitas Airlangga menjadi salah satu pusat riset rujukan untuk pemeriksaan virus COVID-19 ini. Tetapi kalau nanti masuk ke wilayah-wilayah di daerah-daerah dengan adanya mobilitas penduduk Indonesia yang besar ini, maka alat ini kan menjadi sesuatu hal yang urgent diperlukan gitu kan. Nah, kalau dengan rapid test yang pun sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah, ini kan menggunakan antibody
Tetapi yang kami desain nantinya itu adalah berbasis pada RNA, sehingga bisa langsung dari swab itu kita deteksi langsung, jadi tidak mengambil sampel darah. Oke. Ya. Prof, sempat ada juga tanggapan sebelumnya di mana ini yang bisa menjadi solusi adalah dari adanya komponen chloroquine dan juga Avigan. Apakah dari penemuan sementara dari Prof juga ini dinilai bahwa ini akan lebih kuat ataupun lebih bisa dikatakan manjur begitu dibandingkan dengan chloroquine dan juga Avigan sendiri? Iya, jadi ini di belakang saya, Mas Marven, kami sudah siapkan video gambaran bagaimana 5 senyawa kami ini mempunyai binding activity atau interaksi ikatan dengan main protease dari si virus. Jadi main protease ini adalah sebuah enzim, seperti kalau kita membuka pintu itu ada anak kunci dengan kuncinya. Kalau dia tidak tepat, pintu tidak akan terbuka. Jadi ini bisa kita lihat di layar di belakang, Mas Marven. Ini kita bisa lihat adanya celah, ini adalah protease, main protease dari virus COVID-19. Nah, di sebelah bagian atas, itu bisa kelihatan ada slash celah yang kalau ini gambarnya adalah gambar dari sisi permukaan, ini lebih mudah dilihat daripada yang tadi kalau menggunakan alpha dan beta plitisit. Nah, ini kalau kita lihat celah itu ada lubang, maka di dalam celah itu senyawa-senyawa aktif yang digunakan sebagai obat seperti Avigan itu adalah favipiravir, kemudian juga ada menggunakan senyawa lain seperti hesperidin, chloroquine. Nah, kita bisa lihat di sini senyawa-senyawa standar yang sudah menjadi obat yang digunakan. Kita bisa lihat bagaimana dia terikat ke dalam kelasnya si protease ini. Jadi bisa dilihat di video ini ada senyawa-senyawa yang berwarna biru, merah, dan sebagainya. Itu adalah bahan aktif dari obat-obatan yang beredar, baik itu Avigan, chloroquine. Nah, kalau kita lihat energi ikatannya atau binding activity-nya, nah ini di dalam video terlihat bahwa class yang menjadi aktif dari sisi pengikatan antara virus dengan reseptor, nah ini dihalangi lebih baik, lebih stabil energinya dengan 5 senyawa yang kami berhasil sintesis. Nah, dibandingkan dengan Avigan dan yang lainnya. Jadi kelihatan sekali di situ bagaimana dia di celah itu, senyawa kita tuh lebih menghalangi persis di celahnya. Kalau yang lain kan agak jauh sedikit dari celahnya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari 5 senyawa yang sudah kami peroleh, Mas Marven. Ya. Iya. Prof, terima kasih Prof untuk waktu bersama kami di Metro yang kami harapkan tentunya ini bisa segera dilakukan uji klinis juga dan juga tentunya bisa menjadi sebuah solusi dari kemudian pertanyaan besar yang masih kita cari sampai dengan saat ini. Terima kasih Prof yang bantu waktu bersama kami.